Silakan Pak. Ya, izin memaparkan dengan slide yang mulia. Nah, di kesempatan ini kami ingin menyampaikan tadi membreakdown soal isu-isu yang disampaikan oleh saksi sebelumnya tentang 13 ya peristiwa yang terjadi pada saat pemungutan penghitungan suara. Sebenarnya kalau dalam rekap laporan pengawas TPS kami kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur itu cukup banyak identifikasi persoalannya. Cuma karena Bawaslu Republik Indonesia membuat kategori, kemudian kami memasukkan persoalan-persoalan itu ke dalam kategori saja, yang selebihnya kita kesampingkan. Nah, sejauh ini ada 2.522 data yang masuk soal kejadian-kejadian khusus pada saat pemungutan penghitungan suara. Kemudian dilakukan validasi menjadi 1.851. Kemudian kita bagi ke dalam beberapa kategori. Nanti kalau kita bisa telusuri peristiwanya ada di TPS apa aja melalui tayangan ini. Ini bisa dipisah pilpres atau gabung dengan? Nah, penyampainya semua bulat soal berhubungan dengan pelaksanaan Pileg dan pilpres ya? Ya, pileg dan pilpres. Nah, kalau dalam slide ini bisa kita lihat bahwa kejadian-kejadian seperti TPS dibuka melewati Nggak bisa dipisah ya antara persoalan yang berkaitan nanti bisa kelihatan pada saat kita lihat back data dasarnya, sumber data masalahnya. Nanti di situ kita misalkan kita klik misal di TPS dibuka melebihi waktu, kemudian kita ke data dasarnya baru kelihatan kasusnya ya? Ya, akan kelihatan di TPS mana, kejadiannya seperti apa. Nah, ini himpunan persoalan-persoalan yang dihimpun di satu masalah, setiap masalah itu. Ini bagian yang sudah disampaikan ke Mahkamah oleh Bawaslu ya, oleh Pak Ketua kemarin? Ini belum memang. Belum. Ini sistem teman-teman Provinsi Kalimantan Timur yang menurut kami bisa dijadikan best practice ke depan. Ini berbeda dengan Siwaslu, karena Siwaslu pakai pertanyaan ya dan tidak, kalau ini lebih kepada LHP, laporan hasil pengawasan. Demikian yang mulia. Sampaikan ini berikut akan kami sampaikan sebagai bukti tambahan. Berikut akses kepada yang mulia untuk melihat tentang Provinsi Kalimantan Timur. Berupa apa nanti yang diserahkan ke Mahkamah? Excel dan juga ini bisa diakses oleh yang mulia. Oke, lanjutkan dulu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pada hari pemungutan penghitungan suara di Kalimantan Timur itu terjadi beberapa persoalan. Tadi soal intimidasi, kemudian soal TPS yang terlambat terbuka, suara tertukar, kemudian soal disabilitas itu bisa kita tunjukkan di mana saja peristiwa itu terjadi, di kabupaten mana, kemudian di TPS apa, di kelurahan dan kecamatan apa. Nah, kehadiran kami sini untuk menerangkan apa yang digambarkan oleh Siwaslu tadi, oleh saksi sebelumnya. Kemudian peristiwa-peristiwa konkret itu terjadi di TPS mana saja di Kalimantan Timur. Ini yang kemudian dijadikan dihimpun oleh tenaga ahli tadi. Itu memang akumulasi dari daerah ya Pak Rahmat ya? Dari data. Jadi kita bisa, atau jika memang yang mulai berkenan, kita bisa menunjuk misalkan satu persoalan yang ada di list itu, kemudian kita akan masuk, setelah kita klik kita akan masuk ke TPS mana peristiwa itu terjadi. Iya, artinya ini memang semacam laporan saja bahwa secara general gitu kan, tapi bagian-bagian mana yang saudara bisa mengaitkan dengan dalilnya pemohon-pemohon jika ini disinggung, dikaitkan?
Nah, di sini bisa kita lihat misalkan Apa misalnya? dalam press release pengawasan TPS kami ini terkait ini agak jauh dari. Mungkin laptopnya saya kesinikan aja. Bagaimana mahkamah kami bisa tahu ini 800 temuan atau laporan? Ini yang terjadi di Kaltim salah satu. Iya. Yang semula 1.500-an itu kan? Setelah divalidasi tinggal 800-an sekian itu kan? Ya nanti kalau begitu disampaikan saja ininya Pak. Ya, bentuk filenya bentuk apa ini? Nanti Nanti kami kan sampaikan dalam bentuk buka, file kita atau hubungkan, kami hubungkan dengan dalil-dalil pemohon yang ada relevansinya. Silakan Prof. Ya, ini saya tanya Ketua Bawaslu. Teman-teman yang dihadirkan di sini sudah di briefing ini untuk menjelaskan perkara yang kita persoalkan adalah dalam perkara Pilpres, satu. Yang kedua, mereaksi permohonan, dalil-dalil permohonan. Ditambah juga permintaannya Prof. Eni dan Prof. Saldi. Itu enggak? Teman-teman yang dihadirkan sini. Kalau cuma data-data begini kan kita jadi malah pusing, nggak fokus ke arah apa yang dipersengketakan. Gimana Pak Ketua? Izin yang mulia. Yang kami sampaikan adalah mengenai tadi pertanyaan dari Prof. Eni mengenai siaran pers Bawaslu yang kemudian juga menjadi dalil salah satu dari para pemohon. Ini kami sampaikan bagaimana si Waslu itu bekerja, dan kemudian yang kedua adalah bagaimana proses dari provinsi itu masuk datanya ke pusat. Ini akan kami gambarkan pada dua saksi ini yang mulia. Nanti yang selanjutnya adalah saksi ketiga, keempat, dan selanjutnya mengenai kasus-kasus yang dibahas, yang didalilkan oleh para pemohon yang mulia. Kasus-kasus misalnya di DKI Jakarta, masalah abdesi, masalah itu akan kami sampaikan pada... Bisa ya nanti disampaikan saksinya ya. Pak Ari Dirmanto, untuk Kalimantan Timur apa yang... Saudara sempat mengikuti apa yang dipersoalkan oleh para pemohon ini tidak? Ya, yang mulia. Di mana yang ada keterkaitan dengan apa yang dipersoalkan oleh para pemohon ini? Nah, terkait dengan apa? Pertama kami perlu jelaskan di Kalimantan Timur tidak ada laporan ya, laporan dari pemohon pasangan nomor urut 1 ataupun 3 ya, terkait dugaan pelanggaran di pemilu di Kalimantan Timur. Tapi kenapa Bapak dirandomkan untuk memberikan keterangan? Nah, ini terkait dengan dalil siaran pers yang muncul di salah satu pemohon. Nah, kami ingin menerangkan soal peristiwa-peristiwa yang ada di siaran pers itu terjadi di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Ya. Tapi tidak tentu ada kaitannya dengan apa yang dipersoalkan oleh pemohon. Iya, karena memang yang mulia siaran pers itu berisi global mengenai seluruh kejadian pungut hitung baik dari Pilpres, DPD, DPR RI sampai dengan DPRD Kabupaten Kota. Kalau begitu Pak Ketua, Pak Rahmat, mana yang berkaitan dengan yang dipersoalkan pemohon dari mana saja nih? Supaya kita utamakan. DKI. Yang DKI, yang mulia, Banten, kemudian Jawa Tengah yang mulia. Dan Jogja masalah TPS janggal. Baik, kalau begitu dari Jawa Tengah dulu. Kebetulan berurutan. Pak Nurholik, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, para pemohon, termohon, pihak terkait, sesuai dengan penugasan pimpinan Bawaslu RI, kami dalam kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal peristiwa penanganan pelanggaran yang kemudian ada relevansinya dengan dalil-dalil yang disampaikan para pemohon, khususnya yang lokusnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Yang mulia yang kami hormati, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang disampaikan oleh Saudara Listiani WSH pada 6 Februari. Terlapornya adalah KPU Provinsi Jawa Tengah
yang pada pokoknya menyampaikan bahwa adanya dugaan 502.564 DPT yang dianggap bermasalah. Laporan ini kami register dengan nomor register 001 LP_ADM_PP _BBWSL_Prof _14.00_2 Romawi 2024 tanggal 6 Maret. Dalam proses pemeriksaan persidangan, pada akhirnya laporan ini oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kemudian diputuskan terlapor dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme sebagaimana yang didalilkan oleh pelapor berkaitan dengan DPT yang invalid. Terhadap putusan ini, Yang Mulia, pelapor mengajukan koreksi ke Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Berikutnya Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah juga menangani proses penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu. Yang ini adalah berdasarkan hasil penelusuran atau hasil pengawasan dari jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Temanggung. Kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Ngelondong di Kecamatan Paraan dengan mengumpulkan beberapa kepala desa. Ini setelah dilakukan penelusuran, kemudian dilakukan pembahasan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu, kemudian Bawaslu Kabupaten Temanggung meregister temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu ini dengan nomor register 001/REK dan seterusnya. Kemudian dilakukan klarifikasi dan lain sebagainya. Tapi pada pembahasan akhir di Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang di dalamnya ada kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu Temanggung, unsur tindak pidana pemilunya tidak dinyatakan tidak terbukti dari peristiwa yang ada di Kabupaten Temanggung. Entah demikian, Yang Mulia, perkara ini kemudian diteruskan kepada PJ Bupati Temanggung sebagai salah satu bentuk pelanggaran perundang-undangan lainnya. Berikutnya Yang Mulia, yang berkaitan juga dengan peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Kabupaten Tegal juga melakukan registrasi terhadap hasil temuan pengawasan penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang posisinya atau terjadi di sebentar ya Mulia. Yang terjadi di Kabupaten Tegal dan sudah diregister dengan tepatnya di TPS 01 Desa Lemah Dhuwur, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal. Ini peristiwanya adalah pelanggaran terhadap pasal 531 Undang-Undang 7 tahun 2017, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Saat ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka dan posisinya saat ini sedang tahap penyidikan di kepolisian. Artinya pada pembahasan akhir Sentra Gakumdu, temuan hasil pengawasan yang berujung pada tindak pidana pemilu ini sudah disepakati untuk naik ke penyidikan dan saat ini prosesnya masih ada di kepolisian. Perbuatan apa ini? Ini peristiwanya adalah salah satu tersangka pada saat hari H pencoblosan menyampaikan bahwa surat suaranya sudah tercoblos. Kemudian 2 tersangka lainnya memicu kegaduhan, satu diantaranya memvideokan, kemudian memviralkan di media sosial. Padahal setelah dia merasa tercoblos itu juga sudah diganti dengan surat suara yang baru. Tapi masih diproses ya? Iya Yang Mulia. Di mana lagi? Baik, berikutnya Yang Mulia, ada beberapa
laporan dugaan pelanggaran, setidaknya ada 4 laporan dugaan pelanggaran dengan terlapornya adalah KPU Provinsi Jawa Tengah sebagian besar. Pelapornya sama dengan yang laporan pada soal DPT Listiani, yang terhadap laporan tersebut ada laporan dugaan pelanggaran pidana, kemudian penggelembungan suara dan lain sebagainya. Kami dari Bawaslu Jawa Tengah melakukan kajian terhadap 4 laporan dugaan pelanggaran tersebut. Dari hasil kajian awal ada beberapa syarat formil maupun material yang belum terpenuhi. Kemudian kami sampaikan pemberitahuan kepada pelapor untuk melengkapi sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 7 tahun 2022, diberikan waktu 2 hari dan sampai batas akhir pemenuhan syarat, pelapor tidak memenuhi syarat sehingga laporan terhadap hal-hal yang demikian itu tidak diregister. Yang mulia, selain itu kami juga melakukan beberapa penelusuran dari video dan beberapa temuan hasil pengawasan, meskipun yang kemudian tidak cukup terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud. Yang terakhir misalnya sebagaimana kami sampaikan dan mungkin didalilkan juga oleh pemohon, kami melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran pidana PJ Gubernur Jawa Tengah, tapi hasil proses penelusuran terhadap bukti dan informasi yang kami dapatkan, unsur-unsur tindak pidana pemilunya tidak cukup bukti sehingga tidak diregister menjadi perkara dugaan tindak pidana pemilu. Sebentar, yang ada mobilisasi kepala desa oleh Polres ya, ada tidak laporan seperti itu? Laporan tidak ada yang mulia. Laporan secara khusus yang masuk di Bawaslu tidak ada mobilisasi kepala desa oleh Polres. Tidak ada? Tidak ada yang di mulia. Seluruh Jawa Tengah itu? Tidak ada yang mulia. Yang di Kendal mengenai kepala desa juga? Yang di mana yang mulia? Kendal. Kendal. Oh, yang di Kendal itu yang secara khusus soal kepala desa, laporan secara khusus tidak ada, temuan juga tidak ada, hanya ada laporan hasil pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dihadiri Menteri Perdagangan yang mulia. Tidak ada ya? Tidak ada yang mulia. Kalau yang laporan-laporan mengenai bansos ada tidak? Tidak ada yang mulia. Di Jawa Tengah? Iya. Apalagi yang mau disampaikan? Sementara itu dulu yang mulia.